'cause I got something to prove. I gotta take. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari seorang pembenih dari kecambah kelapa sawit ya, kecambah unggul tanaman kelapa sawit, pertanyaannya adalah kenapa harga bibit semiklon ini kok lebih mahal Pak Pendi daripada kecambah unggul yang lain. Bahkan ada beberapa yang harganya memang sampai $2 semiklon ini. Dimana bahwa penjelasannya semiklon ini sebenarnya sampai dengan hari ini kecambah bahan tanam kelapa sawit adalah diperjualbelikan dalam bentuk kecambah, baik kecambah bersertifikat mulai dari PPKS, Lonsop, Sokvin, Sain, SJ, mungkin sampai Bakti Tani sana menjual dalam bentuk kecambah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa semiklon ini kok harganya lebih mahal? Balik lagi adalah karena memang semiklon sendiri memang diproses berbeda dengan kondisi yang lain. Seperti contoh gini. Misalnya kita ngomong DP Sains 1 Kalabar nih. Kita indukan betinanya adalah Duradeli. Kemudian jantannya adalah Pisciferanya adalah kita menggunakan Kalabar. Kemudian diserbuki, maka ini adalah bibit unggul yang secara umum digunakan untuk menghasilkan bibit unggul untuk kecambah unggul tanaman kelapa sawit, yaitu cuma diserbuki, kemudian diisolasi, hasilnya adalah dikecambahkan, kemudian bisa dijual secara menjadi bibit unggul tanaman kelapa sawit lah. Pertanyaannya semiklon itu apa sih Pak Pendi? Jadi semiklon ini adalah yang membedakan adalah indukan betinanya. Misalnya ketika sebuah balai benih itu memiliki ada 1, 2, 3, 4, 5 pejantan Duradeli semuanya, maka Duradeli ini yang terbaik dari 10 indukan ini, terbaiknya yang mana? Oh, ternyata indukan Duradeli yang nomor 5. Kemudian Duradeli yang nomor 5 ini kemudian dilakukan pengambilan bagian tanaman untuk tisu kulturkan ataupun menjadi kultur jaringan, sehingga memang klon ini adalah klon Duradeli yang terbaik yang digunakan untuk pembenihan selanjutnya. Kemudian ketika sudah jadi tanaman baru, maka Duradeli yang sudah dipilih ini akan menjadi ini. Nah, pertanyaannya kenapa lebih mahal? Karena kembali lagi ke teknologi, yang pertama adalah melalui tisu kultur atau kultur jaringan dari kultur Duradeli yang terbaik, kita ambil yang terbaik dan jumlahnya biasanya nggak banyak, sehingga memang ketika kita ngomongin harga bibit atau kecambah semiklon biasanya lebih mahal daripada yang umumnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa untuk tanaman kelapa sawit sendiri kita tidak menggunakan kultur jaringan Pak Pendi? Kultur jaringan sampai dengan hari ini memang tidak bisa kegagalan dari tisu kultur sendiri atau bisa menghasilkan kecambah untuk jumlah yang relatif besar juga sangat susah karena memang persentase keberhasilan juga rendah. Yang kedua memang sistem pengiriman jauh lebih susah dibandingkan kita menggunakan sistem kecambah, sehingga di Indonesia memang belum secara familiar atau secara umum memperjualbelikan kecambah dalam bentuk bibit jadi dari tisu kultur atau kultur jaringan. Di Malaysia juga sudah ada penjualannya dari Velda, namun memang jumlahnya juga tidak terlalu banyak, sehingga memang untuk kultur jaringan belum banyak digunakan di Indonesia. Mungkin itu penjelasan dari bibit semiklon. Intinya adalah bahwa memang beberapa balai mengeluarkan bibit semiklon adalah memang yang membedakannya adalah pada indukan betinanya, yaitu adalah Duradeli yang dihasilkan dari klon terbaik dari di antara tanaman indukan Dura yang digunakan, sehingga memang setelah ada tisu kultur harganya memang relatif lebih mahal. Itu aja sih mungkin yang dapat saya sampaikan. Kenapa? Bedanya apakah Pisciferanya di tisu kulturkan? Tidak. Jadi memang indukan jantannya yang serbuk sari yang digunakan untuk menyerbuki dari duranya ini apakah menggunakan menggunakan tisu kultur juga dari klon-klon terbaik? Jawabannya adalah tidak. Kalau kita menggunakan dua-duanya yang dipilih, maka double semikultur yang relatif nanti sampai dengan hari ini belum ada. Di beberapa tempat memang sudah menyediakan kecambah unggul tanaman kelapa sawit dari yang semiklon ini sendiri. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan menjawab pertanyaan petani kenapa semiklon itu kok lebih bagus. Lah Pak Pendi, apakah
saya harus memilih semiklon. Kembali lagi bahwa kecambah unggul tanaman kelapa sawit itu memiliki karakteristik baik dari kelebihan ataupun kelemahannya itu masing-masing yang tidak bisa kita menyamaratakan. Oh, aku milih yang ini nih, kecambah yang ini. Oh, hasilnya seperti ini. Misalnya kita ngambil kelebihannya saja, tapi dengan segala kelebihan yang ada, mereka memiliki kelemahan masing-masing. Yang mana kita harus ketika mau menanam kecambah atau bibit unggul tanaman kelapa sawit adalah sesuaikan dengan lahan yang akan kita tanam. Itu saja penjelasan dari The Brondol mengenai semiklon ini. Terima kasih, salam sehat bagi kita semua. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.